Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang masalah fikih kurban. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia was syuhada was salihin wal masyayikh, khususan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Ahmad dan Ghawsan al-Muallif Fadil Karib Al-Mujib Ahmad dan Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Wala tujzi'ul maqtu'atul udun wa yujzi'ul al-khasi al-maqtu'ul khasiyatain wal maqsurul qarn illam yu'athir fil laham wa yujzi'u aidan faqidatul quran wa ya al-musamma bil jalfa. Kemarin kita sudah bahas terakhir, boleh orang berkurban itu pakai hewan yang dikebiri. Boleh, karena hewan itu kalau dikebiri dagingnya banyak, Ini saya bukan ngarang sendiri, ini kitab dipertanggungjawabkan, ya. Macam aneh betul. Ini bukan saya ngarang, ini dari kitabnya para ulama. Ini kitab yang namanya kitab kuning ini. Ini yang namanya kitab kuning, warna di kuning, tulisan di kecil-kecil. Kalau saya buka kacamata sekarang tak nampak, kabur betul. Kalau dulu waktu di pondok masih nampak, sekarang padahal masih muda tapi dah tak nampak pula. Aduh, payah betul lah. Agak buram-buram. Ini kitab di kuning, tulisan di Arab asli, kecil-kecil. Ini segini kecil dia, macam mana? Tidak ada harakatnya, apalagi maknanya. Ini namanya kitab kuning. Sebetulnya kita, anak-anak kita perlu bisa ini, agar kita tidak mengambil ilmu, anak-anak kita ini tidak hanya mengambil ilmu dari Google saja. Sekarang senang, orang nak khutbah tanya Ustaz Google dulu, khutbah Jumat, iya apa tidak? Iya Pak, betul tak? Nak ceramah tar, buka dulu Google. Apa judulnya? Kurban. Seret, dah.
Tak jadi. Seandainya yang nulis di situ salah, yang nyampaikan juga jadi salah. Tapi kalau orang pada orasi, bambung, oh, itu ustaz besar. Tapi padahal dia cuma baca saja. Semua orang bisa. Jangan tamat SD. Sekarang anak kita ini belum sekolah SD dah bisa baca, Pak. Belum kelas 1 belum, dah bisa baca. Kalau baca aja bisa semua. Cuma kita ya hanya sekedar orasi saja. Tetapi cuma sekedar membaca terjemahan ini dan itu. Nah, itu nanti yang menyebabkan ketika orang ngambilnya dari internet, dari Google, nanti ada, kita tak tahu nih kita ngambil ini dari siapa, akhirnya bentrokan kita nih, bentrokan. Oh, ini tak boleh, ini haram, ini bid'ah. Aku ngambil, dah tahulah dia dari ustad dia nih, orang yang menjadikan ini ustadznya, bisa jadi kata Rasulullah apa, siapa hikmah mengatakan barang siapa man laisa lahu syai'un fa syai'u syaitan, barang siapa yang tidak punya guru maka gurunya adalah setan. Nah, itu hati-hati, siapa yang tak bisa pakai HP. Jadi sebetulnya harus bisa. Saya sebetulnya kepingin anak-anak kita ajari seperti ini. Karena nanti regenerasi. Ketika yang kita ini dah pada mati, anak kita itu harus ada yang bisa supaya ngajarin yang lain. Ini seperti kitab-kitab seperti ini, apalagi kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin itu umurnya berarti 1000 tahun yang lalu. Karena Imam Ghazali itu hidupnya pada tahun 500-an. Jadi menerjemah bukan mudah. Banyak orang yang menerjemah salah. Jadi kemarin ada viral di medsos. Dia sudah dipanggil ustaz. Dia mengartikan su'ru itu artinya ini, su'ru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau contoh ini saya bukan. Jadi su'ru ghirrah ini, kalau ada kucing minum di satu wadah, bekas minumnya itu namanya su'ru. Bekas minumnya itu namanya su'ru. Jadi bekas minumnya kucing itu hukumnya suci. Tetapi ketika orang itu dia mengartikan salah, su'ru diartikan dia kotoran, hancur lebur, pikirnya jadi. Iya apa tidak? Ada kucing, maksudnya itu su'ru itu ada kucing minum di mangkok, minum di gelas, tut. Su'ru itu bekas minumnya. Tentu kan mulutnya nempel di air nih. Ini namanya su'ru. Nah, ini yang seperti ini tidak najis hukumnya. Tetapi ketika kemudian sama salah seorang ini diartikan dia kotoran. Jadi banyak kotoran kucing itu tidak suci. Kan? Macam mana jauhnya? Lah sudah. Jadi sholat ngocek tai kucing sah sholatnya. Jadi apa lagi? Nah itu geger ini. Kok bisa begini? Ini macam mana? Dia salah menerjemahkan. Orang kalau salah menerjemahkan macam gitu, kacau balau semuanya. Banyak di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya sudah terangkan kemarin ngaji tafsir Jalalain. Orang kampung kita, masyarakat kita, fitnah itu apa? Ada orang tak melakukan sesuatu tapi dibilang melakukan. Itu kan bahasa kampung kita kan, itu namanya fitnah kan. Jadi katanya orang yang melakukan itu lebih kejam daripada membunuh. Masa iya? Betul sih kan? Apa dasarnya? Quran. Al-fitnatu asyaddu min fitnah, lebih kejam. Itu fitnah apa? Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu asyirku. Yang dimaksud fitnah di dalam Al-Quran itu syirik. Bukan dia bilang orang tak melakukan, dia bilang melakukan, bukan itu. Kalau syirik
itu lebih parah, lebih dahsyat daripada membunuh. Betul. Dosa syirik jauh lebih besar, tidak diampuni daripada membunuh. Baru betul. Tapi berhubung lisan masyarakat nih salah, dia terjemah, dia fitnah, dia kan fitnah macam bahasa kita orang kampung. Hancur semua jadinya. Jadi orang bilang gitu, oh itu fitnah loh, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lah kau ngaji di mana? Kau tuh ngaji di sinetron, aku tahu. Ngajinya di sini sinetron. Kalau dari ilmu tafsir, para ulama mufassir mana ada kayak gitu, tak ada. Itu contoh. Kita lanjutkan. Kemudian wa maksurul qarn, boleh juga berkurban dengan kambing lembu yang tanduknya patah. Boleh. Alasannya kenapa? Orang kurban ini bukan nak makan tanduk dia, nak makan dagingnya. Iya apa tidak? Yang nak dimakan ini Pak, dagingnya bukan tanduknya. Jadi tanduk tu patah tak apa-apa, sah. Tapi kalau pincang apa kan dia ngaruh ke daging, sakit itu ngaruh ke daging, itu tidak sah. Itu contoh. Itu tidak. Kalau sekedar patah tanduk tidak apa-apa. Illam yu'athir fil lahmi, kalau memang patah tanduknya itu tidak berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Tapi kalau berpengaruh tak boleh. Contohnya berpengaruh kemana? Daging tanduknya patah, kemudian dia meriang lah katanya. Sakit, dia akhirnya kurus. Kenapa? Barusan kelahi kalah KO dia. Patah tanduk satu langsung badan sakit semua, dia kurus jadi. Ini tak boleh. Tapi kalau patah-patah tak ngaruh dengan daging, tak ada masalah. Di pikiran kita sah apa tidak? Sebelum kita ini perasaan, pakai perasaan tu sah apa tidak? Macam tak sah kan? Perasaan kita lah, macam mana tanduk dia patah, tak sah ini, tanduk dia patah. Sah. Yang tak sah itu telinga dia patah, kaki dia patah, karena itu nanti berhubungan dengan daging. Hidung dia patah, karena hidung sapi itu pun ada yang dibikin rujak, dimakan juga kan, rujak cingur kata orang dimakan. Tapi kalau rujak tanduk ini tak ada. Tak ada sop tanduk kambing, sop tanduk sapi, mana ada? Tak ada. Sop tulang ada, kalau sop tanduk tak ada. Makanya tak apa-apa yang ini tidak mempengaruhi kepada daging. Kemudian wa yuzzi'u aidan walal maqtu azdan faidatul qurun wa ya al musamma bil jalfa, juga boleh berkurban dengan hewan yang tanduknya lepas. Tak apa-apa. Jadi tanduknya tu lepas kan ada. Itu juga boleh. Patah boleh, lepas pun boleh. Tak ada masalah. Wahya al-musamma bil jalfa, jalfa namanya. Kalau ada hewan tanduknya itu lepas, copot, itu namanya jalfa. Itu boleh untuk kurban. Wala tujzi'ul maktu'atu kullil udun. Tidak sah, tidak mencukupi untuk kurban hewan yang telinganya terpotong. Telinganya dipotong, ada telinga dipotong. Itu tak sah. Kemudian kulal udun wala ba'duha walal makhluqah bila udunin, juga terpotong sedikit ataupun terpotong semua hidungnya, itu hukumnya tidak sah. Tidak sah. Ya, telinganya, telinga, hidung sama, maksudnya sama. Jadi ketika telinganya terpotong sedikit ataupun banyak, apalagi semua, itu tidak sah. Walal makhluqah bila udun wala tuzzi'ul maqtu'atu al-kullal udun wala ba'duha walal makhluqah bila udun, dan juga tidak sah hewan yang memang dia tak punya telinga. Memang dia memang dari awal tak punya telinga, memang tak punya telinga, itu tidak sah. Beda dengan tanduk. Tak punya tanduk tak apa-apa, karena tanduk itu tidak termasuk daging. Kemudian
Walal zanab, juga tidak sah hewan yang terpotong ekornya. Ekornya terpotong atau semua ataupun sebagian ataupun ujungnya saja, itu tidak sah. Kemudian selesai. Itu masalah mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang tidak, mana yang sah dan mana yang tidak. Jadi sekarang ini time penyakit sapi, hati-hati nak beli. Jangan dah dibeli, dah dibayar, dah disembelih, dokter hewan datang dicek, oh ini sakit, dagingnya tak boleh dikonsumsi. Selesailah. Habis. Tidak sah, Pak. Sapi yang sakit itu tidak sah untuk kurban. Duit dah keluar, sapi dah terkapar, tak boleh dimakan. Kan rugi. Ini masalahnya. Kecuali kalau dicek keluar dan lain sebagainya. Hati-hati. Yang jelas kemarin kita sudah sampaikan, kambing justru lebih utama seekor daripada barengan sapi 7. Kalau sapi dah betul-betul sehat, tidak ngambil dari mana-mana, aman, tak ada masalah, jalan. Tapi kalau meragukan ini ngambil dari ini, ngambil dari ini, itu beresiko. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti salatil 'id ay 'idin nahri wa ibaratul raudati wa ibaratul raudati wa asluha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tarati syamsu yawman nahri wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha wa yastamir wa tazabi ila ghurubi syamsi min akhir ayamit tasrik. Kapan mulai diperbolehkan menyembelih? Menyembelih kurban itu waktunya masuk ketika selesai sholat Idul Adha, min waktu sholatil id, sampai sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat baru mulai menyembelih. Sebelum tak boleh, belum masuk. Sebelum tidak boleh atau belum masuk. Belum masuk waktunya. Sedangkan ada satu definisi lain, yaitu kapan masuknya? Ketika matahari terbit, kemudian sampai kepada waktu yang bisa tolaat, ini waktu duha. Ya, waktu duha. Waktu duha masuk sampai waktu yang digunakan untuk sholat 2 rakaat, khutbah 2 rakaat, dua kali khutbah. Nah, itu sudah selesai, berarti sudah masuk waktunya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah. Jadi motong kurban bukan harus pas Idul Adha, tapi masih boleh besoknya tanggal 11, besoknya lagi tanggal 12, besoknya lagi tanggal 13, sebelum maghrib masih boleh. Umpamanya Idul Adha hari Jumat, wah ini repot nih Jumat, kita belum nanti ada Jumatan gini, kita sembelih besok saja hari Sabtu, boleh, tak ada masalah. Bukan Sabtu aja, hari Ahad masih boleh, hari Senin pun masih boleh. Kalau sekarang orang umpamanya pas Idul Adha dia tak punya duit, tanggal 11 besoknya tak punya, boleh tanggal 12 tak punya, pas tanggal 13 dia dapat duit. Di sebelah ada kambing tetangga, sisa pula seekor, aku beli, langsung disembelih waktu itu, jadi kurban. Tanggal 13 Zulhijjah, 13 Zulhijjah boleh, sah, bukan tidak sah, sah. Masjid ini kalau sembelih kurban mesti Idul Adha apa kadang besok, kadang besok, kadang besok. Pak Ketua biasanya habis sholat mesti setiap tahun, walaupun hari Jumat. Jadi ini maksudnya, ini kita sampaikan, jangan ragu, besoknya masih bisa,
besoknya lagi masih bisa, besoknya lagi masih. Jadi ada 4 hari waktu menyembelih kurban itu. Idul Adha dengan 3 hari setelahnya sah sekali, sah sekali. Asalkan jangan sampai nunggu besok tak dikasih makan mati. Pak Ketua lah kena. Besok lupa ngasih makan mati, atau banjir besar tenggelam. Payah. Tapi sini tak tenggelam kan? Baguslah. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Atau dikondisikanlah sama yang punya. Hewan kami nyembelihnya besok tanggal 12 ya. Okey, baru datangkan. Baru didatangkan. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian wa yustahabu inda dzabi khamsatu asya. Ada 5 perkara yang disunahkan ketika mau menyembelih. Nak sembelih ini ada 5 perkara yang harus diperhatikan. Ahaduha at-tasmiyatu wa yaqulu dzabihu bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim falam yusammi halal madbuh. Pertama, sunnah membaca bismillah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim boleh juga. Cuma Ar-Rahman Ar-Rahim itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Habis itu kita sembelih dia. Ya kan? Jadi bismillah dah cukup. Allahu Akbar. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim sah juga, tak ada masalah. Cuma yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sembelih. Jadi bismillah dah cukup. Terus hukumnya apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah hukumnya sunnah. Ketika menyembelih Pak, membaca bismillah atau basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti apa maksudnya? Umpamanya orang sembelih tak baca bismillah, macam mana Pak hukumnya? Sembelihannya gimana hukum? Halal apa tidak? Halal tuh? Halal tak tuh? Jadi at-tasmiyah membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Kalau kita sudah bilang sunnah berarti tidak wajib. Ya kan? Sunnah itu berarti tidak wajib. Cuman balik lagi yang berkembang di masyarakat seolah-olah orang kalau nyembelih mesti baca bismillah kan? Mesti. Tapi mestinya membaca bismillah itu bukan berarti wajib. Cuma itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Umpamanya orang itu tidak baca atau terlupa, sah halalan thayyiban. Kalau bapak tanda antar ke rumah saya. Bang, halal. Karena hukumnya bukan maksudnya kita bilang sunnah tak perlu baca, bukan maksudnya gitu. Maksudnya nanti kalau pokoknya ada orang terlupa apa, aduh mak, aku tak baca bismillah, lembu kalau tadi, aduh langsung tak bisa tidur balik, langsung berkeringat badan, aduh mubazir. Antar rumah saya, aku kasih nomor telepon nanti ya. Tenang. Yang penting yang menyembelih itu orang muslim. Itu yang menyembelih orang muslim. Ini kan yang hal-hal seperti ini Pak, kadang-kadang di masyarakat yang kita pahami seolah-olah itu menjadi satu hukum wajib, padahal tidak, enggak wajib. Tidak wajib itu. Sudah ma'ruf di para ulama itu tidak wajib. Enggak wajib. Tapi di masyarakat, namanya masyarakat orang awam, setiap sembelih bismillahirrahmanirrahim, setiap sembelih bismillahirrahmanirrahim, setiap sembelih bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kalau tak bismillah tidak halal. Yakin Pak, di sini lah bukan saya ngarang ini nih. Baca sendiri boleh, fotokopi tak apa-apa, boleh. Tuh. Tak usah ragu udah, ya, tidak ada keraguan lagi. Jangan ragu. Kecuali saya ngarang-ngarang saja sebentar Pak ya. Saya tanya Mbak Google dulu sebentar. Tuh. Itu satu.
Wa yustahabu, jadi sunnah hukumnya pertama membaca bismillah, ada 5 perkara. Kemudian yang kedua, Masya Allah, jelas betul, aku fotolah sekali sini, aku share untuk menghilangkan prasangka orang-orang nih. Mana dia? Falau lam yusammi halal masbuh. Apa tuh bahasa Arab dia? Fa lam mim, ya sin mim, ha lam alif lam mim masbuh. Itu artinya apa? Kalau yang nyembelih tak membaca basmalah, halal masbuh, halal sembelihannya. Jelas, dah aku foto lagi. Halal. Tok tak boleh ragu tok. Pak Ketua. Maksudnya apa? Ini bukan kita bilang tak usah bismillah, tak apa, bukan gitu. Nanti umpamanya ada terjadi lupa, kadang-kadang yang lupa pun dia takut dimarah orang, diam-diam aja, aku padahal tak baca tadi, makan-makan lah, kata dia kan. Iya, cobalah bayangkan orang lupa nama orang, ayo tarik, tahu dah gini. Astagfirullah, aku tak baca. Tapi dia tak ngomong orang, makan-makanlah mati aku, kata dia. Kalau ke teman orang, kalau dah ini selesai acaranya, ya kan, lupa, tak apa-apa, halal, senang hati. Kalau tak balik terpikir, ya Allah, aku macam mana tadi, orang-orang tak aku kasih tahu, aku tak baca bismillah tu. Apa tak kacau jadinya. Itu jelas-jelas ibaratnya, falau lam yusammi halal masbuh. Kalau yang menyembelih tidak membaca bismillah, maka sembelihannya hukumnya halal. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, wasani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu ay yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Kemudian yang kedua, sunahnya membaca selawat. Jadi bismillah, Allahu akbar, atau ini takbir dulu boleh. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu baca selawat, bismillah. Kemudian di sini at-takbir. Kemudian yang at-takbir nanti ada juga, takbir juga disunnahkan. Kemudian yang ketiga, sunnah menyembelih yang ketiga apa? Istiqbalul qiblah bidzabihah. Ay wajhu dzabihu madbaha lil qiblah wa yatajuhu aidha, menghadapkan hewan sembelihan ke kiblat, dan dia juga menghadap kiblat. Dia menghadap ke kiblat. Berarti macam mana lembunya naruhnya? Kepalanya di sana, ekornya di sini, tumbangnya ke sini. Jadi menghadap ke kiblat. Jadi nanti menyembelihnya macam mana? Kalau nyembelihnya kalau tumbangnya ke sana, yang repot yang nyembelih. Tapi di sini tak diterangkan, tapi ada yang mendetail kok, ada yang mendetail. Kepala, sebentar. Menyembelihnya iya betul, badannya di sini. Ya, badannya di sini, kepalanya di sana. Jadi prakteknya kan begini nanti. Aslinya untuk menyembelih itu satu orang. Aslinya itu yang menyembelih satu orang. Jadi ini pegang kepala, ini dia nahan badan. Begini. Jadi kambingnya di sana. Kalau badannya di sana, kepalanya di sini, susah setannya. Macam mana nih? Tak bisa megang, Pak. Ya. Jadi dia ekornya di sebelah sini. Jadi kita yang di sana ini, yang ini megang kepala, ya. Ini kan megang pisau nih sebelah kanan. Yang kaki ini nahan di lehernya gini. Jadi begini. Jadi biasanya tumbangnya kemana, Pak? Sini. Biasanya tumbangnya, gitu kan? Ya mesti kaki mesti ke sini. Kalau kaki ke sana berarti kiblat. Berlawanan dengan kiblat. Kaki mesti ke sini lah. Kaki mesti ke sini. Cuma ekor dia ke sana apa ke sini? Ya udah. Jadi hakikatnya
Orang nyembelih itu sebetulnya kalau dilakukan sendiri itu bisa, maksudnya kalau sebelah sini, nah, karena yang kiri ini megang kepala, satu bisa sininya nahan badannya itu. Kalau di kepalanya kan menghadap kiblat juga, ekornya sebelah sana kan, tapi macam mana nak nyembelih, ya kan? Kecuali kidal, waduh repot lagi kita, tak sunnah lagi. Ini harus ada penyembelih kidal nih, repot jadinya, kacau. Dan itu sempat menjadi satu ada satu pertanyaan. Kalau mayat menghadap ke kiblat, di mana kaki, di mana kepala? Kepala sana, kaki sana. Ini kalau mayat manusia. Karena tidak ada urusan penyembelihan, ini nak dikebumikan yang bagus. Tapi kalau kambing, lembu ini memang nak disembelih, dibalik. Karena ini urusan nak disembelih. Tapi dia tetap mengaruh. Jadi ekornya sebelah ini, kepalanya sana. Tuh. Tapi kalau orang jagal ramai-ramai, ya, itu bisa terjadi. Orang jaga ramai-ramai, dia bisa terjadi ekornya ke sana, karena dia cuma pegang pisau aja gini kan, kalau ramai-ramai kan. Di sini kita tidak bisa mengetahui apa namanya nih SOP yang betul. Kalau disembelih ramai-ramai, yang pegang kepala ada pegang ini kaki ada, dia tinggal gini ayunya aja. Jas. Mau sebelah kanan ke sebelah kiri kepala sama ya atau ya. Tapi sebetulnya itu tidak sesuai dengan SOP. Betul yang tadi kebalikannya apa nih? Orang kalau menyolati mayat itu. Ya? Ya, halal. Menghadap ke kiblat hukumnya sunnah. Balik lagi sunnah. Jangan tak ngadap kiblat. Aduh, macam mana ini? Antar ke rumah, Pak. Antar lagi 2 ekor. 2 ekor ya adik. Senang hati aku. Hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat. Sunnah yang keempat yaitu at-takbir. Ya qabla tasmiyah au ba'daha salasan kama qala al-Mawardi. Jadi membaca takbir ini boleh sebelum membaca basmalah atau bismillah, boleh sebelum, boleh sesudahnya. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Atau Bismillah, Bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh juga. Ya ini tertibnya terserahlah, pokoknya dibaca. Boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Ai qabla tasmiyah au ba'da salasan kama qala al-Mawardi, kalau takbir dibaca 3 kali. Selawat sekali, bismillah sekali, selawat sekali, takbirnya 3 kali. Semua hukumnya sunnah. Wal khamisu yang kelima ad-du'a bil qabul, sunnah doa. Fayaqulu dzabi wa Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ay hadhil udiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbala minni. Doa ketika nak sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga boleh. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Jadi Allahumma hadhihi minka, kurban ini dari engkau ya Allah, darimu dan akan dipersembahkan kepadamu, maka terimalah. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Sembelih. Itu caranya.
Ya kalau orang berarti orangnya. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal an siapa? Terimalah dari siapa? Fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan 7 orang sembelih. Nah, itu 5 kesunahannya. Doanya itu pun hukumnya sunnah. Hukumnya balik lagi dari perawal. 5 pertama ini hukumnya sunnah. Ya, mulai dari basmalah, baca selawat, baca takbir, menghadap ke kiblat, doa. Ini semua hukumnya sunnah. Umpamanya orang berkurban, dikasihkan ke orang, Pak ini kurban saya Pak, ya kan? Kemudian sampai di sana langsung dia Bismillah. Umpamanya tak Bismillah sekali, umpamanya, tapi dia cuma sudah dipasrahkan, dia dibakar untuk disembelih. Dia sudah meniatkan itu kurbannya, walaupun dia tidak disebutkan Allahumma hadzi minka, kali itu hukumnya sunnah. Jadi cukup sudah diniatkan oleh yang memberi, yang berkurban itu tadi. Wala yaqulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurah. Seorang yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun dari kurbannya yang nazar, kurban yang dinazarkan. Kalau ada orang nazar kurban, tak boleh dia makan daging kurbannya, walaupun sedikit tak boleh. Kalau nazar di masyarakat, di masyarakat ini terjadi juga ada simpang siur. Banyak orang yang justru dululah, tak tahu sekarang. Jadi orang ini kalau dia berkurban, dia memang tak mau makan daging kambing dia, tak mau makan daging lembu dia. Dia pun kalau datang minta yang punya orang, kan gitu. Ini di korban dia tak ambil, tak makan. Bukan begitu. Orang makan daging kurbannya sendiri itu hukumnya sunnah. Justru bagus daripada kau makan yang punya orang. Itu sebetulnya punya orang fakir miskin. Kau tuh kaya, ngapa kau embat punya fakir miskin? Kau nak makan yang kambing kau, yang lembu kau aja. Itu lebih afdal, sunnah. Bahkan makan tabarruk, namanya tabarruk. Jadi ada sisi tabarruknya. Sekarang orang ini kadang-kadang itu masalah. Ketika cara orang memotong kurban ini, disembelih, potong-potong kumpulkan, sembelih, potong-potong kumpulkan, sembelih, potong-potong kumpulkan. Kemudian yang kurban datang, nak minta daging. Karena mungkin yang kurban itu juga pun belum mengaji. Kalau yang kurban sudah ngaji, hukumnya tabarruk kepada hewan kurbannya sendiri, itu sunnah, bagus. Jadi nanti kalau udah ngaji, dia datang ke panitia, Pak, saya nak minta ini aja lah, hatinya lah, yang sapi yang saya kurban. Kata panitia, aduh mak, manalah kami tahu, kami dah campur jadi satu. Lah ini ketua panitia ngaji, yang kurban ngaji, jadi masalah. Kan? Ini makanya dua-duanya harus ngaji, kata dia. Dah disiapkan. Minta apa? Aku nak inilah, nak hati dia Pak, sikit. Ini sapi awak ni. Ini hati dia ambil. Ni kau punya. Sunnah itu, sunnah. Jadi nanti cara untuk pembagiannya, pemotongannya itu harus dibeda-bedakan. Jangan langsung potong kumpul. Lembu sekarang dapat berapa, 2 ekor belum? Lembu anggap 3 ekor. Jadi ketika disembelih, lembu ini kan nanti dia akan terbagi menjadi 3 secara sunnahnya. Untuk orang yang berkurban, untuk fakir miskin, untuk hadiah, untuk orang-orang yang mampu, tak apa-apa. Orang kaya-kaya boleh, kawan, tetangga, terserah boleh. Ini kan 3 dibagi menjadi 3 ini. Nah, sekarang ketika itu kita sembelih, maka ini harus dikondisikan dari awal. Sembelih. Berarti yang punya berapa ini 7 orang, hati dia mana? Dah lah, kalau memang nak semua, potong 7 lah. Potong 7 atau dipotongkan kecil 7, sisanya nanti ini untuk fakir miskin, untuk apa. Tapi dia potongkan dulu 7, hatinya kecil-kecil, potong 7, sisanya diambilkan, potong untuk fakir miskin.
Atau kakinya 2 diambil dulu apa? Nah, ini untuk fakir miskin. Ini yang ini untuk apa nih? Yang berkorban. Sisanya engkau nak ungguk-ungguk lah. Sisanya tuh. Sisanya nak ungguk-ungguk lah. Yang penting jatah fakir miskin sudah ada, ya. Sama yang berkorban tu nak dikasih banyak kan nak kasih sikit. Kalau dia bilang aku tak nak lah, ambil semualah. Cuma hati aja 3 potong. Ah, itu sudah. Yang penting kita persiapkan kalau dia minta ada. Kalau dia tak minta, ya sudah kita limpahkan ke fakir miskin. Yang tidak boleh ditawar, jatah untuk fakir miskin jangan sampai terlewatkan untuk setiap hewan. Jadi ambilkan dulu fakir miskin itu. Ambilkan dulu. Entah pahanya, entah apanya, terserahlah. Nah itu yang penting didahulukan. Jadi harus dipisahkan. Sekali sembelih adalah kantong 7 karena orang 7 kan. Nah, baru dibagi sikit-sikit dah. Nah ini dia orang punya. Tabaruk dia punya orang. Fakir miskin ini udah ada, yang lain campur-campur lah. Lebih, fakir miskin tambah, tak ada masalah. Yang penting jatahnya sudah ada, ditambahin bagus, tidak terlewatkan. Wala yakul mudhi sa'an min al-udhiyati bal yajibu ali atasadduqu bi jami'i lahmiha falau akhara fatalifat lazimau dhamanuha. Wajib hukumnya bagi orang yang kurban nazar wajib disedekahkan semuanya. Dia tak boleh ngambil sama sekali. Balik lagi kalau nazar. Kalau tak nazar makanlah, tak ada masalah. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi bi sulusan alal jadid wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bima wa rajjahahu an-Nawawi bi tasitan bih faqila yuhdi thulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin alal fuqara min lahmiha wa lam yurajji an-Nawawi fi rawdati wa aswa syai'an min hadainil wajhain. Sekarang dibagi 3 macam mana? Dibagi 3 standar pembagian. Dibagi 3 itu yang berkurban 1/3, fakir miskin 1/3, orang-orang kaya, orang-orang mampu 1/3 untuk hadiah. Jadi untuk makan sendiri 1/3, untuk sedekah fakir miskin 1/3, untuk hadiah orang-orang yang mampu itu 1/3. Yang kerja-kerja ikut potong, ikut apa, orang yang mampu itu hadiah 1/3. Fakir miskin 1/3 itu jatah dia orang. Jatah dia orang. Walaupun dia tak banyak, walaupun fakir miskin tu jumlahnya tak banyak, tapi ini jatah dia. Sekarang di mana-mana kita tengok rata-rata pembagiannya pukul rata saja. Pukul rata satu kampung. Nah kalau pukul rata Bapak bayangkanlah, pukul rata satu kampung, orang yang fakir miskin anggaplah 10 orang. Sapi dia 5, dia cuma dapat sekilo, 10 kilo. Apa ada semua jus dari sapi yang 5 ini ke dia semua? Lebih banyak yang tidak. Terus macam mana kalau itu hukumnya wajib? Hukumnya wajib. Jadi kita ambilkan, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seseorang itu berkurban atas namakan orang yang meninggal? Ya. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal boleh-boleh saja, ya. Tidak ada larangan. Cuma memang kalau menurut ada perbedaan pendapat memang ulama ni ada banyak pendapat. Memang ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau kita nak bilang perbedaan fikih ni banyak. Ada ulama memang yang mengatakan tidak boleh tanpa wasiat. Kalau dia wasiat baru boleh. Kalau tak wasiat tak boleh. Tapi ada ulama yang pendapatnya lebih lentur lagi, tak apa-apa. Orang namanya orang semacam sedekah, tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang bilang tak boleh, berarti memang engkau ikut ulama yang tak boleh, aku ikut yang boleh. Itu saja urusannya. Tidak, karena memang ulama berbeda pendapat Pak masalah kurban orang yang meninggal. Memang ada yang bilang memang tak boleh, kecuali kalau dia wasiat atau nak mengkorbankan orang izin dulu. Ada yang begitu. Tentunya seperti itu. Jadi sementara Rasulullah SAW dulu pernah memotong 2 ekor kambing, ya. Salah satunya ini adalah untuk umatku. Dan umatnya Nabi mulai pertama dah ada yang meninggal, ada yang masih hidup, pokoknya semuanya untuk aku dan umatku. Berarti untuk yang orang meninggal
boleh tanpa wasiat pun. Tapi tak usah kaget kalau ada orang bilang tak boleh. Memang ulama beda pendapat. Nah itu aja. Okey. Dalam satu ekor dulu kan ada 5 buaya. Ada 5 orang yang korban. 7. 7 orang. Jadi di dalam 7 itu kadang ada yang tikah, ada yang bertikah, ada yang nazar, ada yang almarhum. Itu mana hukumnya? Yang jadi masalah ini sebetulnya yang kekah. Memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Akikah itu sebetulnya akikah itu kan sebetulnya itu seekor hewan, kambing kan. Cuma ada, saya bilang, ada ulama yang membolehkan jadi dia gabung 7 dengan ngambil 1/7-nya sapi. 1/7-nya sapi gabung. Tetapi itu pendapat apa ya istilahnya? Sebetulnya kita jangan pakai gitu. Kita ni harus lebih hati-hatilah. Harus lebih hati-hati. Kalau kekah kambing, tak usah gabung di sini. Karena ini urusannya kurban biar dia satu hewan ni kurban semua. Lah ini macam mana? Kekah dan kurban tu lain, jauh. Macam tak ada hubungan. Kekah ini akikah untuk kelahiran, untuk satu seumur hidup sekali, ya. Kalau kurban ini sembelihan karena hari raya Idul Adha, sunnah tersendiri. Memang sama-sama hewannya. Jangan. Kalau masalah untuk orang yang sudah meninggal, untuk yang masih hidup, tak ada masalah. Yang jadi masalah itu menggabungkan antara akikah dengan kurban. Akikah dengan kurban. Jadi kalau nak akikah 1 ekor sapi sekali. 1 ekor sapi sekali. Atau 1 ekor kambing. Tapi akikah itu kambing. Sunnahnya itu kambing, 2 laki-laki, kalau anak perempuan 1. Jadi jangan digabungkan. Kalau anak akikah biar kambing. Jadi disembelih di sini, dibagikan walaupun tidak afdol dibagi seperti itu seperti kurban karena pembagiannya pun lain. Kalau kurban itu dibagi mentah, kalau akikah dibagi masak. Acaranya lain. Jangan digabungkan. Lebih hati-hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita masih ada satu pertemuan lagi, insyaallah kita selesaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.